Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada malam hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Dan dalam ibadah ini kita akan menghayati tema sikap hati terhadap harta di tengah budaya digital. Pembawa firman pada ibadah ini adalah Ibu Penatua Megi Langi. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, serta siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. Siapkanlah hatimu untuk mengabdi baginya, sebab hanya Dialah Tuhan yang layak engkau kasihi. Sebab tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Marilah orang-orang yang mengasihi Tuhan, angkatlah pujian baginya dan sembahlah Dia dalam keperkasaannya, sebab Dialah Tuhan yang memelihara dan memberkati hidupmu. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan beribadah Tuhan
sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir hanya mau jadi dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita, Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13. Dibaca silih berganti sebagaimana Mazmur pujian. Saya ulangi, Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih sempatkan kami untuk boleh datang bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan kiranya mau urapi bagi kami semua ketika kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, teristimewa hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mau rapi bagi hamba-Mu ini, bahkan kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21 dengan materi khotbah ibadah keluarga tanggal 8 Februari 2022 adalah sikap hati terhadap harta di tengah budaya digital. Jemaat yang diberkati Tuhan, siapa manusia yang hari ini, besok yang tidak membutuhkan harta dalam bentuk uang? Misalnya, bukankah kita setiap hari bekerja supaya bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk membeli rumah, kendaraan, dan benda-benda berharga lainnya. Dan mungkin harta itu juga yang nanti kita akan wariskan kepada anak-anak kita. Apakah salah sikap hidup tersebut? Pembacaan kita hari ini bisa membuat kita salah mengambil kesimpulan. Jika kita tidak mengerti dengan baik perikop bacaan kita, seolah-olah
Tuhan Yesus melarang umatnya memiliki harta dunia seperti uang, rumah, atau benda-benda berharga lainnya, kecuali harta rohani, yaitu firman Tuhan dan hidup yang saleh dan taat. Apakah benar demikian? Tentu jawabannya tidak benar kesimpulan itu. Yesus tidak melarang umatnya memiliki harta dunia. Kalau begitu, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini? Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita merupakan bagian dari pengajaran di bukit oleh Yesus, dimulai dari pasal 5 sampai pasal 7 dalam pengajarannya tentang hal mengumpulkan harta. Karena harta sebenarnya berkaitan dengan perikop sesudahnya, yaitu hal kekhawatiran. Sesungguhnya apa yang ditakuti dan dikhawatirkan oleh manusia, kalau mau jujur, yang manusia takutkan adalah tidak memiliki harta. Manusia berpikir bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpa harta. Oleh karena itu, manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Bahkan menjadikan milik harta sebagai tujuan di dalam kehidupannya. Akhirnya harta menjadi tujuan hidupnya dan segala-galanya. Makanya manusia menjadi serakah dan rela mengorbankan orang lain atau sesamanya dan melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 21 dengan tegas mengingatkan itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena hal itulah Tuhan Yesus mengingatkan umatnya bahwa tujuan hidup manusia itu bukannya harta, tetapi tujuan hidup manusia adalah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan perumpamaan bahwa harta sebanyak apapun akan hilang lenyap. Mungkin karena harta itu dimakan ngengat atau karatan atau dicuri oleh pencuri. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan umatnya untuk memiliki harta rohani yang tidak bisa dicuri orang atau rusak atau karena karatan dan ngengat. Yesus mengajarkan bahwa manusia hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena dalam pemeliharaan Tuhan itulah berkat diturunkan setiap hari. Burung di udara aja diberikan makan oleh Tuhan. Maka sebagai umat Tuhan,
tentu kita akan lebih dipelihara oleh Tuhan. Dalam pemeliharaan itulah berkat. Kita berupaya apa saja, termasuk harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang kita memiliki harta. Yang dilarang Yesus adalah sikap kita terhadap harta yang salah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dunia yang saat ini sudah sedemikian maju di bidang komunikasi menghadirkan namanya budaya digital. Dalam budaya digital itulah manusia bisa semakin materialistis dan konsumtif. Mengapa demikian? Karena melalui dunia digital itulah banyak penawaran-penawaran yang berupa barang masuk melalui handphone kita. Handphone kita setiap hari banyak masukan-masukan penawaran yang akhirnya manusia menjadi lebih konsumtif, yaitu suka membeli barang-barang yang mungkin tidak kita butuhkan. Dan manusia juga suka mengumpulkan harta atau barang-barang yang juga sebenarnya tidak kita butuhkan. Akhirnya kita habis dan tersita hanya untuk melihat barang-barang yang dijual melalui layar digital. Dan tidak punya waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Terkadang karena digital, kita lupa berdoa, kita lupa bersaat teduh untuk membangun iman kita. Dampaknya lain, berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita, kita habiskan hanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Dan kita merasa puas kalau sudah memiliki barang tersebut. Bukan karena puas dengan Tuhan, tetapi kita puas dengan barang-barang yang kita miliki. Jadi Tuhan tidak melarang kita mencari dan memiliki harta. Yang Tuhan inginkan kita mempunyai sikap yang benar pada harta tersebut. Karena sikap yang benar adalah harta hanyalah berkat yang Tuhan berikan dan bukan tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya, pakailah berkat itu untuk melayani Tuhan dan untuk membantu orang-orang lain. Jangan karena harta kita menjadi serakah. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, harta di tengah budaya digital, jangan kita menyembah akan barang-barang atau harta kekayaan yang kita miliki. Tetapi hendaklah kita senantiasa setia di dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kita untuk mengambil sikap hati terhadap harta di tengah budaya digital. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berdoa, doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Di malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Biar kiranya Tuhan, kami tetap mengandalkan menomor satukan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan kami mengandalkan harta kekayaan yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Di malam hari ini Tuhan, melalui serangkaian doa syafaat, kami tak lupa berdoa untuk setiap pelayanan kami, terlebih pelayanan kami di gereja Bukit Kasih. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan kami. Tuhan yang sudah menempatkan ketiga pelayan-Mu di GPIB Bukit Kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan Ketua KMJ kami, Ibu Pendeta Lucia Toisuta bersama keluarga. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati setiap pelayanannya dimanapun dia melayani. Tuhan memberkati kesehatannya, sehingga setiap pelayanan yang dia lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan keluarga besar Ibu Pendeta Lucia Toisuta hanya ke dalam tangan Tuhan bersama keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Mince Mulikale STH. Tuhan memberkati kehidupannya tiap-tiap hari, memberkati setiap pelayanannya tiap hari. Tuhan memberkati kehidupan keluarga dimanapun mereka berada, sehingga kesehatan keselamatan Tuhan kiranya menolong, memberkati. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon di dalam kehidupannya tiap hari. Tuhan berkati kesehatan bersama dengan keluarga. Tuhan berkati setiap pelayanannya dimanapun dia melayani Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati semuanya. Kami serahkan setiap pelayanan di gereja Bukit Kasih kami. Bagi kami sebagai presbiter, Tuhan kiranya memampukan kami agar kami boleh melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan setiap program kerja yang ada di gereja Bukit Kasih. Tuhan kiranya memampukan bagi kami semua yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukan setiap program kerja bersatu hati dan satu tujuan untuk setiap pelayanan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan setiap ke-6 pelkat yang ada di gereja Bukit Kasih. Tuhan memberikan kesatuan bagi pengurus bahkan pelayan yang ada, sehingga kami boleh saling menopang, saling membantu dalam setiap pelayanan ke-6 pelkat yang ada. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami imani Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan keselamatan. Bahkan Tuhan senantiasa menopang setiap pelayanan yang ada di GPIB Bukit Kasih. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bagi PHMJ yang ada, pegawai kantor, satpam, kostor yang ada, Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati kesehatan, bahkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai karyawan kantor, baik sebagai satpam, kostor, bahkan PHMJ yang ada. Tuhan beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh saling menopang, saling membantu untuk setiap pelayanan yang ada di GPIB Jemaat Bukit Kasih. Pergumulan yang kami hadapi untuk pembangunan gedung serbaguna, Tuhan kiranya menganugerahkan
berkat-berkat yang berlimpah bagi jemaat GPIB Bukit Kasih, sehingga pembangunan gedung serbaguna ini boleh akan terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para panitia yang ada Tuhan. Tuhan berikan kesatuan hati agar mereka boleh menggerakkan setiap jemaat yang ada untuk boleh memberikan berkat-berkat melalui pembangunan gedung serbaguna. Kami serahkan gedung serbaguna GPIB Bukit Kasih hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan menolong memberkati sehingga pembangunan gedung serbaguna ini boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh datang bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan melalui ibadah keluarga dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 9. Tuhan mampukan bagi kami sebagai presbiter, pelayan, bahkan jemaat yang ada, agar kami tetap satu hati untuk membangun setiap pelayanan persekutuan yang ada di dalam persekutuan jemaat Bukit Kasih. Tuhan mampukan bagi kami semua agar kami boleh menjadi pelayan presbiter yang senantiasa menjadi teladan di dalam persekutuan ibadah seperti pada malam hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara kami. Baik presiden, wakil presiden, dan segenap menteri yang ada. Tuhan beri kesatuan hati agar mereka boleh memimpin bala rakyatnya seturut dengan kehendak Tuhan. Teristimewa Tuhan memberkati Jawa Timur ini dan kota Surabaya. Tuhan anugerahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Dijauhkan pertengkaran, perselisihan, bahkan dijauhkan teroris yang ada di Jawa Timur dan kota Surabaya. Sehingga para pemimpin kami, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk boleh memimpin kota Surabaya dan Jawa Timur seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan untuk keamanan di bangsa negara kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan menganugerahkan keselamatan teristimewa menjelang pemilu di tahun 2024. Tuhan anugerahkan bagi kami semua rakyat Indonesia dengan arif dan bijaksana untuk memilih pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Tuhan memberkati persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kudus, jika kami mengingat akan korban persembahan yang Kau beri di dalam kematian Yesus Kristus, maka pemberian kami tidaklah berarti apapun. Segala sesuatu yang kami persembahkan bukanlah untuk menyatakan kekuasaan dan kekuatan tangan kami, melainkan menunjukkan kasih dan ketaatan kami kepadamu. Inilah tanda kesediaan kami melayani Dikau ya Bapa, dan terimalah ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Ibadah Keluarga, Rabu 8 Februari 2023. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman oleh Ibu Penatua Megi Langi Keloi, dan juga kepada organis, pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Poin kedua, pembinaan calon pengurus Pelkat dan pelayan PA PT periode tahun 2022 sampai 2025, serta calon pengurus komisi periode tahun 2022 sampai 2027 akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Februari 2023. Waktu Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 18.15, dan untuk hari Minggu pukul 13.00 sampai 16.15 WIB. Bertempat di Gedung Gereja GPIB Bukit Kasih, Surabaya.
Mohon menjadi perhatian dan kehadiran seluruh calon pengurus Pelkat dan pelayan PA, PT, serta calon pengurus komisi yang terpilih. Demikian Warta Ibadah Keluarga Rabu 8 Februari 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, jadilah utusan-utusan Allah yang selalu siap mewartakan kasih dan keadilannya di tengah dunia ini. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup, damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah pada malam hari ini sudah terlaksana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.